Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti program Ramadan di Mancanegara. Nah, kali ini saya sudah tersambung atau terhubung langsung dengan Zafira Azhara, selaku mahasiswi dari Arabic for Non-Native Speaker Qatar University yang sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam, Safina. Selamat malam. Iya, apa kabar Safina malam hari ini? Alhamdulillah baik. Kakaknya apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik. Bagaimana nih Safina, sudah berbuka puasa atau belum? Belum, di sini masih hampir jam 4 sore. Jam 4 Jadi nanti sore. buka Mhm. puasanya jam setengah enaman. Setengah 6 ya. Oke. Ini Ya. Safina anak kosan atau kebetulan ada orang tua juga di sana atau bagaimana nih? Aku nggak sama orang tua di sini. Mhm. Aku tinggal di asrama di wilayah Qatar University. Oke, baik, berarti tinggal di asrama ya, anak asrama ya. Ya, Oke, betul. Safina, kalau di Qatar sendiri suasana Ramadannya seperti apa, Safina? Oke, pertama-tama jadi kalau suasana puasa di sini di Qatar itu lumayan sepi. Jadi kalau kita pergi ke mall, itu toko-tokonya semua pada tutup. Dan public space seperti metro, apa namanya, pasar itu lumayan sepi. Jadi mereka itu pada bukanya setelah buka puasa. Jadi untuk teman-teman yang mau pergi ke Qatar, di sini buka puasanya lebih baik di rumah dulu. Karena buka puasa di sini kan jam setengah 6 ya. Jadi buka restorannya itu sekitar jam 6-an gitu. Oke, jadi justru di sana malah sepi ya. Biasanya kalau di Indonesia tuh kan ada istilahnya ngabuburit. Nah, kalau Betul. Safina di Qatar ngabuburitnya gimana dong? Nggak ngabuburit sih, langsung aja buka puasa kalau di sini. Oh ya, ngomong-ngomong soal buka puasa, Mhm. uniknya kalau di Qatar itu tanda buka puasanya pakai meriam. Jadi di tempat-tempat tertentu seperti public space kayak misalnya di taman ataupun Mhm. di pasar itu penanda buka puasanya pakai meriam. Jadi kalau di Indonesia kan pakai beduk gitu Beduk, ya. betul. Kalau di sana pakai meriam. Iya, ini kalau di Qatar sendiri apakah ada seperti takjil, buka puasa bersama, atau mungkin buka sendiri-sendiri nih di rumah masing-masing, Safina? Oh, oke. Jadi di asramaku nih ada cafeteria gitu, ada Mhm. semacam restorannya. Jadi kalau yang mau buka puasa bareng, tapi kalau yang mau sendiri, sendiri aja. Terus kalau untuk takjilnya, pasti ada disediain, dan Mhm. itu sweets atau manisan dari Arab, kayak misalnya kunafa atau baklava, atau Hmm. ada namanya Zainab Fingers, kemudian ada Ali juga, terus ada namanya Logaimat gitu. Wah, ini sangat bervariasi ya dan nampaknya lezat-lezat. Nah, kalau karakteristik makanan di Qatar itu untuk rasanya Hmm. seperti apa? Rasanya seperti makanan Timur Tengah pada biasanya Hmm. sih, Mhm. kayak nasi biryani, kapsah, dan semacamnya. Iya. Kalau Safina sendiri menu berbuka puasa biasanya apa yang paling sering dibeli di kafetaria? Oh, kalau cafeteria di sini masuknya kayak kantin ya. Jadi Mhm. cafeterianya bukan untuk dibeli, tapi ini disediakan, alhamdulillahnya. Oh, oke. Uh, hmm. So Mhm. far di Ramadan ini aku selalu masak sih. Oh, Masaknya masak maksudnya bukan sendiri. masak yang sop gitu-gitu ya. Aha. Cuman biar makan aja sih. Jadi Hmm. di sini masaknya paling telur ataupun kayak nugget gitu. Paling Mhm. kalau misalkan mau tambahan, aku pergi ke cafeteria. Menunya Oke. nasi kapsa, terus ada namanya kayak sate ayam, di sini namanya shish tawuk gitu sih. Oke. Nah, kalau misalkan masak sendiri, biasanya menu makanan yang sering dimasak apa nih? Sop-sopan, sayur Sebenarnya bening, masaknya apa? nggak berat-berat sih, Nggak paling masak berat-berat. telur gitu. Oke, masak telur aja ya. Ini berarti Ya. menu-menu praktis anak kosan. Betul, betul. Oke. Nah, Safina, kalau bukber nih, ada nggak mungkin dengan teman-teman yang sesama dari Indonesia, mungkin yang beda kampus atau bahkan sekampus, ada agenda buka bersama nggak sih di sana? Ada agenda buka puasa. Mhm. Semalam aku baru aja buka puasa dengan teman-temanku yang satu program. Aku Mhm. di program Arabic for Non-Native Speakers. Mhm. Itu kalau misalnya restoran yang di luar mall itu buka buka Hmm. sebelum buka puasa. Jadi alhamdulillahnya bisa.
buka puasa bareng di sana. Oke, Safina, kalau untuk durasi berpuasa di Qatar ini berapa jam? Apakah sama seperti di Indonesia 13 jam atau mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lambat? Sama sih, 13 Hmm. jam karena kan Mhm. sekarang musim dingin ya. Mhm. 13. Mhm. Lumayan lah ya, nggak terlalu Ya. haus ya. Kalau beraktivitas kan Iya. suasananya agak seger ya. Tapi kalau Iya. dalam pandangan Gea, saya pikir di sana itu suasananya seperti agak panas karena Qatar begitu. Mhm. Ternyata dingin ya. Iya. Lagi musim dingin, Lagi nanti musim dingin. mungkin Mhm. sekitar Juni, Juli itu ya musim panas lagi. Mhm. Oke, baik. Mhm. Nah, itu kan tadi kita berbuka puasa. Untuk sholat rawih dan juga Mhm. tadarus, apakah di sana juga sama seperti di Indonesia? Ada kegiatan seperti itu? Ada, ada. Hmm. Di masjid-masjid itu ada yang suka bikin lingkaran kelompok gitu untuk baca Quran sendiri. Oke, tapi pakai toa atau speaker atau tidak di sana? Oh, kalau untuk di masjid Mhm. enggak etoa sih. Cuman kalau Hmm. misalkan kita pergi ke mall itu biasanya ada tilawah Quran, maksudnya ada Wah, murotalnya gitu ada ya. murotalnya. Jadi Ini yang unik ya. betul. Ini yang unik. Mm, Berarti justru murotal Al-Quran itu diperdengarkan mm, di pusat perbelanjaan. mm. Eh, Oke. ya, Mhm. ada, ada Ada. aja. Mm. Mhm. Nah, kalau untuk sahur, kalau sahur ini bagaimana? Apakah mungkin ada hal-hal unik? Kalau di sini kan kalau membangunkan sahur kan pada pakai bunyi-bunyian begitu kan dari suara toa masjid juga. Kalau di sana apakah pakai meriam juga? Oh, enggak sih, enggak ada. Beda ya. Enggak ada. Heeh. Pakai Oke. alarm masing-masing aja kalau bangun Oke. sahur. Berarti sahur adalah tanggung jawab pribadi muslim Betul, masing-masing yang ada di sana. Nah, kalau betul. sahur sendiri kafetarianya buka atau enggak nih? Gimana Kak? Sorry. Iya, kalau sahur kafetarianya buka atau tidak atau menyiapkan sendiri juga? Buka-buka. Kafetarianya Mhm. buka pada saat sahur dan saat berbuka. Oke, baik. Terakhir dong, Safina kasih pesan buat sahabat Muslim yang ada di Indonesia, barangkali nanti berkunjung ke Qatar di masa Hmm. Ramadan ini, apa saja yang perlu dipersiapkan? Oke, kalau untuk yang dipersiapkan itu sesuai dengan musimnya ya. Mhm. Kalau musim dingin mungkin persiapan banyak-banyak minum pada saat sahur karena bagiku kalau kurang minum itu gampang kering tenggorokannya. Tapi Oke. kalau misalkan musim panas mungkin iya minum juga dan Mhm. makan juga sih karena gampang keringetan dan gampang capek gitu. Oke, baik. Terus, udah Mhm. itu aja sih. Itu aja sih ya. Nanti kalau udah Oh beda, sama, ya ada mm-mm. lagi? Ada lagi, ada Oke, lagi. boleh, Jadi boleh, boleh. uniknya di Aha. Qatar itu pada saat pertengahan Ramadan Mhm. itu ada perayaan namanya Garanggao. Mhm. Jadi itu adalah perayaan untuk memotivasi anak-anak yang menjalankan puasa agar bisa melengkapi puasanya di setengah bulan Ramadan berikutnya. Jadi acaranya itu ada di public space, kayak misalnya di taman-taman. Mhm. Jadi orang dewasa itu memberikan bungkusan coklat gitu Mhm. untuk Mhm. anak-anak dan ya mereka diharapkannya mereka bisa termotivasi untuk melanjutkan Ramadan selanjutnya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih ya, Safina untuk ceritanya suasana Ramadan di Qatar dan tentunya selamat berpuasa. Sama-sama, selamat Oke, puasa juga. selamat malam. Selamat malam. Ya, baik pendengar, demikian tadi untuk perbincangan saya bersama Safina Azhara, mahasiswi Arabic for Non-Native Speaker Qatar University. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Sesaat lagi rekan saya Rudi akan menemani Anda untuk program acara berikutnya. Saya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.